Karena tuntutan kami adalah ingin penjelasan dari penyelenggaraan pemerintah selama 2020. Aliansi Masyarakat Peduli Society atau AMPES beberapa hari lalu mendatangi kantor desa guna mempertanyakan transparansi pengelolaan pengalokasian dana desa tahun 2020. Dalam aksi mereka tersebut sempat terjadi cekcok dikarenakan pihak desa tidak berani menunjukkan berkas SPJ atas laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa. Jelas informasi itu supaya tidak menjadi fitnah. Silakan keluarkan SPJ-nya, itu saja. Jangan kita berasumsi. Rangga Topan Yamanullah selaku Humas AMPES mengatakan, kedatangan mereka selain menyangkut persoalan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ yang diduga banyak indikasi merugikan masyarakat. Dan tersebut terlihat dari laporan pengalokasian dana proyek drainase Pansor Lau dan pembangunan kantor desa. Hal itu juga dikuatkan dengan tanda tangan kepala desa sendiri. Dengan demikian, kuat dugaan anggaran dana desa yang digelapkan oleh kepala desa pada tahun 2020. Sama-sama dengan pemerintah desa, apa yang menjadi isu yang di bawah ini artinya berkaitan dengan LKPJ 2020 ini biar jelas lah seperti itu. Nah itu kaitannya dengan indikasi dan temuan. Ya kalau indikasi bisa kita katakan dengan kepala desa tidak berani memberikan SPJ 2020 otomatis saya rasa indikasi ini sangat kuat sekali berkaitan dengan anggaran yang digelapkan oleh kepala desa pada tahun 2020. Kenapa kita bilang indikasi? Indikasi ini ya bukan bukan korupsi, tapi yang jelas dugaan kami dengan kepala desa tidak menyampaikan SPJ-nya, ya tentu sekali banyak, artinya kaitannya dengan persoalan-persoalan yang kami temui 17 item tersebut, artinya dengan anggaran yang cukup signifikan, itu artinya bisa kita katakan seperti itu. Apakah nanti atau temuan itu akan dilaporkan ke APH? Saya akan menyampaikan ke APH, pihak terkait yang berwenang akan mencari kebenaran apa yang menjadi pembicaraan kami pada hari ini. Mungkin ada hal lain yang ditambahkan oleh rekan saya. Sementara itu, Susianto, Kepala Desa Sesaid, mengklaim terkait sejumlah persoalan yang menjadi tuntutan masyarakat. Dijelaskan dirinya dilantik pada tanggal 30 Januari tahun 2020. Sejak mulai melaksanakan tugas kantor hingga bulan September, ia mengaku tidak pernah mengeksekusi anggaran dikarenakan banyak indikasi masalah. Dikarenakan memberhentikan perangkat termasuk sekretaris desa, sehingga dirinya dinonaktifkan selama 3 bulan oleh kepala daerah yang kemudian mengangkat sekdes menjadi PLT Kades oleh mantan bupati. Dalam perjalanannya, PLT Kades kemudian mengeksekusi anggaran seperti proyek kantor desa, drainase Pansor, dan proyek lainnya. Padahal proyek yang dieksekusi tahun 2020 itu masuk di APBDes tahun 2019. APBDes 2019 tidak dieksekusi, sehingga untuk mengelabui aibnya di tahun 2019 tersebut, lantas kemudian pihaknya menggunakan APBDes 2020 tersebut. Hal itu menurutnya menjadi janggal, sehingga kemudian dengan pertimbangan dan instruksi lisan Inspektorat Kabupaten Lombok Utara berani menandatangani LKPPD tersebut. Ini Pak. Jadi ini sebenarnya kita fokus di tahun 2020. Saya dilantik pada tanggal 30 Januari 2020. Nah, sejak saya masuk kantor di sana sampai bulan September saya tidak pernah mengeksekusi anggaran. Ini dikarenakan banyak masalah, banyak indikasi. Akhirnya karena saya memecat perangkat, beberapa perangkat di bawah saya termasuk sekdes, salah satu perangkat yang saya pecat di sana diangkat oleh Pak Najibul jadi PLT Kades. Secara aturan kan baik Undang-Undang 6 maupun Undang-Undang di atasnya kan nggak ada seorang sekdes jadi PLT Kades. Begitu saya dinonaktifkan selama 3 bulan sejak 24 Juni pada saat itu sampai September kalau nggak salah. Nah di sana mereka eksekusi anggaran untuk pembuatan kantor desa, drainase Pansor, dan banyak juga proyek-proyek yang lainnya. Padahal ini proyek yang dieksekusi 2020 ini masuk di APBDes 2019. Tetapi tidak dieksekusi di proyek fisik 2019 itu. Nah, untuk mengkelabui aibnya di tahun 2019 itu dia menggunakan APBDes pada tahun 2020. Ini yang menjadi janggal menurut kami. Nah, dan itu dieksekusi pada saat saya dinonjabkan oleh Pak Najibul. Sehingga pada saat menandatangani LKPPD ini kan 2020 kita akan melaporkan di tahun 2021. Saya bersurat ke inspektorat
untuk mengklarifikasi atau bagaimana mengaudit kira-kira nanti hasil auditnya kan akan terbit yang namanya LHP, laporan hasil pemeriksaan, supaya ada dasar saya untuk menandatangani. Tetapi dari Inspektorat Kabupaten Lombok Utara datang ke kita, Pak Kades, terlepas ada indikasi masalah dan sebagainya, tapi ini sudah menjadi kewajiban Bapak untuk tanda tangan. Kan ini hasil perbuatan eksekutor saya pada masa pemerintahan sebelumnya. Dari Lombok Utara, tim liputan Samalas TV mengabarkan. Siap kawan-kawan. Kami siap dan welcome.